Halo, semuanya. Oke. Halo guys, apa kabar? Baik-baik, ya kan? General reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang, bisa cocok bisa tidak. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik ya, atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke. Langsung aja. Kali ini temanya tentang ternyata kamu terpilih. Kamu punya intuisi yang luar biasa ya. Jadi ini akan terjawab, ini akan terungkap, duar gitu. Oke, kita lihat ya. Tada, wah. eh aku ngelihat ya, sebenarnya intuisimu, firasatmu, kata hatimu itu mengatakan seseorang sebenarnya mempunyai perasaan ya sama kamu. Entah dia menyukai kamu, dia mencintaimu, dia tertarik sama kamu. Ini ada juga orang yang mematai-matai kamu ya, melihat kamu dari jauh, tapi memang dia sering bersembunyi begitu. Dia sering bersembunyi, sering tertutup. Ya, kayak gitu. Jadi istilahnya ya, walaupun seseorang bersembunyi, tertutup, atau aneh begitu ya, tapi kan ya dia tertarik lihat kamu. Dia tertarik memandang kamu, entah dari mana-mana begitu ya. Oke, kemudian di sini kalau aku lihat intuisi ya, kata hati bilang sebenarnya kamu jalani aja hidupmu dengan tenang ya. Jalani hidupmu dengan ikhlas. Ikhlas berbuat baik, ikhlas berusaha, berdoa, ikhlas menyerahkan ke Yang Maha Kuasa. Ya udah, sebenarnya hidupmu ke depannya banyak sih lancar-lancar aja gitu. Atau akan dilancarkan urusanmu, akan dilancarkan keuanganmu ini ya. Jadi jangan terlalu cemas, terlalu khawatir. Gimana besok ya? Lusa gimana? Gimana ya? Apalagi soal duit gitu. Sebenarnya nggak perlu khawatir banget ya. Jangan terlalu cemas. Yang penting kamu berusaha gitu. Kamu serahkan ke Tuhan begitu. Ya udah. Bagus kok rezekimu ke depannya. Terus intuisimu mengatakan ya kamu harus melepaskan ya ekspektasi, harus melepaskan harapan-harapanmu, apalagi sama manusia ya. Ya namanya manusia seperti apapun bisa bikin kecewa, bisa bikin marah, bisa bikin sedih. Jadi lepaskan ekspektasi, lepaskan harapan ke manusia. Ya berharaplah sama dirimu sendiri, berharap ke ilahi, ke Tuhan ya. Begitu. Oke, dan intuisimu bilang apa ya? Kamu itu punya kekuatan spiritual. Kamu punya kehebatan spiritual. Jadi hargai itu ya, spiritualitasmu. Kamu itu sebenarnya orang yang sudah naik level, sudah naik ya cara pandangmu, pola pikirmu. Jadi makin bijak-bijak lah, ya kan? Jangan semua dipikirin, jangan semua dibaperin. Tara, wah, ini dikatakan. Oke, sesungguhnya pandangan dia sudah berubah ke kamu.
Dia sangat segan dan sangat menghormati kualitasmu saat ini. Sehingga dia malu menunjukkan diri ke kamu, ya kan? Nah, sebenarnya intuisimu mengatakan kayak gini, guys, ya. Kata hatimu pasti tahu kan, pandangan dia itu udah berubah ke kamu, ya. Dia memandang kamu sekarang, ya kamu udah lebih baik, udah lebih positif, kamu lebih spiritual, lebih berkualitas. Jadi dia itu sebenarnya sudah segan, sudah hormat sama kamu. Siapa ini ya? Hormat gitu sama kamu, guys. Ya karena kamu sekarang kelihatan ya punya value, punya nilai, kamu sekarang berkualitas, tidak bisa dipermainkan lagi, tidak bisa disakiti lagi atau apa ya. Jadi ya ada yang hormat sama kamu, tapi ya malu gitu. Ya malu menunjukkan diri di hadapanmu, malu berhadapan sama kamu ya. Karena gimana ya, melihat matamu saja atut gitu ya, takut. Ya ada yang takut sama kamu, tapi ada juga yang kayak menatap matamu aja ya rasanya malu gitu. Mungkin orangnya punya kesalahan juga ya, merasa bersalah juga, pernah meremehkan kamu. Oke, terus semakin spiritual dirimu, semakin banyak ujianmu, semakin tajam intuisimu, semakin sensitif emosionalmu, ya. Begitu. Jadi guys, makin spiritual berarti makin banyak ujian. Namanya naik level, ya. Kamu makin pintar, makin cerdas, ya ujian hidupmu makin berkualitas dong. Gitu. Jadi makin spiritual dirimu ya makin banyak ujianmu, makin banyak tantanganmu, rintanganmu. Ya termasuk itu, makin tajam kan intuisimu, makin bagus firasatmu. Tapi semakin sensitif emosionalmu. Tuh. Jadi nggak heran, kenapa ya aku tuh gampang sedih bingit ya. Kenapa aku gampang sedih banget gitu. Kenapa aku ya? Bisa ya nanti kayak tiba-tiba ya senang aja, bahagia gitu ya. Ya seperti apa ya? Emosional bisa sensitif gitu. Nanti apa-apa gampang seneng, ya mudah tersenyum, mudah tertawa, hahaha gitu, hihihi. Tapi nanti tiba-tiba sedih bingit ya. Tapi ya udahlah, ya berdamai dengan perasaanmu sendiri. Karena ya begitu, makin tajam intuisi, makin apa ya, diuji soal emosional, diuji soal perasaan. Bisa mudah senang, bisa mudah sedih. Makanya dibilang kalau bahagia jangan berlebihan ya, supaya kalau sedih tidak berlebihan, ya kan? Aku udah pernah bilang loh, say. Terus sebenarnya seseorang sudah sadari bahwa kamu tahu dia memanfaatkan kebaikanmu sehingga kamu menjauh. Tapi dia gengsi dan takut untuk mengakui. Ya, seperti itu. Jadi kak, guys ya, sebenarnya ada seseorang udah sadar gitu. Ya juga ya, kamu sepertinya tahu nih, kamu tahu aku manfaatkan kebaikanmu, aku manipulasi kamu, ya aku nyakitin kamu, terus kamu menjauh gitu. Tapi kayak gimana ya, gengsi mengakui, takut mengakui. Ya mungkin orangnya nggak percaya diri ya, atau sudah kena egonya, kena mentalnya. Jadi kayak gitu. Pokoknya orang ini udah nyadar aja, dia manfaatin kebaikanmu kan. Makanya ya kita begini, ngejauh ya. Tapi gimana ya, gengsi juga sih mengakui kesalahan. Takut ya mengakui semuanya. Terus cara pandangmu menjalani hidup saat ini memang terlihat aneh. Aneh bagi orang-orang.
Tapi hidupmu saat ini lebih tenang, ya kan? Ngerti nggak? Ngertilah ya. Sampai nyangkut ini. Ada yang nyangkut. Jadi kan di sini dibilang ya. Di sini dikatakan cara pandangmu menjalani hidup ini memang terlihat aneh ya. Terlihat aneh bagi orang-orang. Tapi kenyataannya hidupmu saat ini lebih tenang. Ya, hidupmu sekarang lebih tenang, lebih damai. Ya, seperti itu. Meskipun orang ngerasa aneh ya sama kita. Misalnya kita membatasi diri, kita menutup diri. Misalnya kita berdiam diri, meditasi, fokus ke diri sendiri, fokus ke ilahi, ke Tuhan. Atau apa ya, kita orangnya jadi menseleksi ya, menseleksi siapa-siapa yang harus direspon. Kita menseleksi orang-orang yang harus diladeni dengan yang tidak. Ya mungkin orang ngerasa aneh gitu. Tapi mentalmu jadi sehat. Kamu jadi tenang menjalani hidup ini. Karena mengurangi drama ya. Iyalah, membatasi diri, menseleksi orang-orang, menseleksi teman, menseleksi siapapun ya, masuk ke hidupmu. Itu berarti menseleksi drama-drama ya. Jadi drama-drama itu tidak kamu izinkan masuk ke hidupmu ya. Mau drama lah, manipulatif lah, yang bikin kecewa lah, itu tidak kamu izinkan lagi masuk ke hidupmu. Jadi ya lebih tenang, lebih damai kan. Terus sesungguhnya kamu merasakan bahwa seseorang bisa fokus ke yang lain di sana. Tapi intuisimu bilang dia tidak akan menemukan orang seperti kamu. Dan itu benar adanya, ya kan? Begitulah. Jadi sebenarnya kamu bisa merasakan dia bisa kayaknya ya ke yang lain di sana. Dia sepertinya bisa dengan yang lain di sana. Tapi ya udahlah ya. Dia nggak akan menemukan kok seperti aku. Aku cuma satu-satunya. Maksudnya ya aku begitu kan. Aku adalah aku ya. Nggak ada seperti diriku. Ya memang seperti itu. Jadi kamu ya kamu gitu guys ya. Dia tidak akan menemukan orang seperti kamu. Atau bahkan dia nggak akan menemukan orang sebaik kamu ya di hidup dia. Dan aku rasa itu kenyataan loh. Jadi begitulah. Sebenarnya kamu baik buat orang ini ya, atau kamu terbaik buat dia, tapi dia denial, dia menyangkal ya. Ya udah biarin aja, nanti juga sadar kok ya. Sebenarnya kamu yang cocok buat dia, kamu yang bisa melengkapi dia. Tuh, terus firasatmu mengatakan tiada lagi yang bisa diharapkan dari mereka. Maka hidup mandirilah dan mengandalkan yang maha kuasa. Ya. Jadi firasatmu, intuisimu tuh udah bilang, kamu tuh mau berharap ke siapa lagi, ya? Gak ada lagi yang bisa diharap dari mereka. Gak ada yang bisa diharap dari manusia. Jadi jangan berharap lagi sama mereka. Jadi mulai sekarang coba belajar hidup mandiri, berdiri di kaki sendiri, mengandalkan yang maha kuasa. Itu udah cukup sebenarnya, ya. Oke. Terus ada yang merasa beruntung kenal kamu, tapi dia jarang mensyukuri kehadiranmu, dan ternyata itu menghambat kebahagiaannya atau menghambat rezekinya. Ini kamu entah sadari atau enggak ya. Sebenarnya ada yang merasa beruntung, atau seharusnya dia merasa beruntung lah kenal kamu. Tapi dia jarang ya. Dia jarang bersyukur. Dia jarang bersyukur tentang kehadiranmu. Ya udah, orang-orang kayak gitu yang gak mensyukuri ya kehadiranmu, itu pasti susah bahagia atau sulit rezekinya.
Karena gimana ya, dia aja susah bersyukur ya. Jadi kayak ya menghambat lah rezeki gitu, menghambat dia bahagia. Terus sesungguhnya ada orang yang iri. Sesungguhnya ada orang iri yang selalu ingin bersaing dengan kamu. Tapi dia pura-pura tidak peduli sama kamu. Padahal dia sering kepoin kamu. Ya. Jadi intuisimu bilang kan, ada yang iri sama kamu, merasa bersaing sama kamu. Tapi dia pura-pura gak peduli. Padahal dia sering kepo, sering mata-matai kamu. Ah, ya sudahlah. Terus kita lihat lagi ya. Oke. Intuisimu ya mungkin merasakan ya, masih ada pertemuan atau akan ada pertemuan antara kamu dan seseorang atau beberapa orang ya. Ini bisa terjadi akhir tahun ini. Jadi siap-siaplah say ya kak, bro, bray. Kayak gitu. Ya begitulah. Akhir tahun ini akan ada pertemuan ya. Akhir tahun ini loh. Kamu bisa nanti bertemu siapa begitu. Jadi kalau bisa, semangatlah, perbaiki terus dirimu. Jadi versi terbaikmu ya. Supaya orang-orang lihat tidak sia-sia perjalanan spiritualmu. Perjalanan spiritualmu ini ya meningkatkan kualitasmu ya, gitu. Oke. Dan intuisimu bilang sebenarnya ada juga ya berkah dari perjalanan spiritualmu, dari koneksi spiritualmu ya. Berkah ini nanti berupa rezeki ya, berkah berupa rezeki. Ada loh di antara kita ya, di antara kalian, kamu ini bagus sih soal masa depan ya. Jadi jangan ngerasa sia-sia tuh perjalanan spiritual, koneksi spiritual. Wah, ini minimal ya, berkahnya itu adalah rezeki. Hidupmu akan ada rezeki ya, termasuk di masa depan. Bisa aja di masa depan hidupmu banyak keberuntungan ya. Di masa depan hidupmu akan stabil ya, soal keuangan, begitu. Wah. Sampai kesel ya. Soalnya gemoy binget ya. Ini tuh ya mungkin intuisi, kata hati bilang ya, kamu sama seseorang sama-sama cinta, sama-sama terkoneksi juga gitu. Ini ya kelihatan. Aku rasa ini akan terjawab, akan terungkap ya. Entah nanti terungkapnya dengan komunikasi baik-baik, bicara baik-baik ya. Ada ini masanya, ada nanti saatnya gitu. Kamu sama dia bicara atau ketemu atau tatap muka untuk membicarakan sesuatu, bahwa telah terjadi sesuatu di antara kita berdua. Duar. Kayak gitu ya. Ya aku rasa kayak gitu sih, terjawab sih. Kamu dengan twin flame-mu atau kamu dengan soulmate-mu, atau dia memang twin flame, dia soulmate ya. Atau sebenarnya namanya koneksi spiritual itu kan bisa naik level sebenarnya ya. Kita rasa ini karmik ya, kayaknya udahlah ini hubungan karma, pembelajaran aja. Ya ternyata memang ini twin flame ya, kalau berjuang bersama ini jadi soulmate, naik level begitu ya. Oke, jadi kemungkinan apapun bisa terjadi. Yang kita rasa tidak mungkin, yang kita rasa mustahil, itu bisa terjadi. Sama kayak udahlah, hidup akan gini-gini aja. Sebenarnya nggak gitu ya. Hidup kamu bisa naik sebenarnya.
derajatmu bisa diangkat sebenarnya, ya. Sama kayak kisah cintamu, percintaanmu, ya, yang kamu rasa udahlah. Tapi ya sebenarnya apa salahnya berharap ya? Apalagi berharap ini ke semesta, ke Tuhan gitu. Ya kamu akan menerima keajaiban-keajaiban yang kamu rasa mustahil itu ternyata mungkin kamu akan dapatkan. Oke? Terus intuisi dan firasatmu memang benar. Gerak-gerikmu selalu ya diawasi. Kehidupanmu selalu dimata-matai, ya. Jadi ya begitulah. Intuisi firasatmu itu benar bingit ya. Kamu itu memang selalu diawasi. Gerak-gerikmu, kehidupanmu selalu dikepoin ya, selalu dimata-matai. Wah. Terus sesungguhnya terjadi kesalahpahaman antara kamu dan seseorang, tapi tidak dibereskan karena tidak dikomunikasikan. Ya kan? Itu. Jadi sebenarnya ada yang kurang komunikasi atau tidak dikomunikasikan. Makanya banyak salah paham, misunderstanding, miskomunikasi gitu. Contohnya apa ya? Ya gimana lah, aku mau tahu keadaannya. Ya dianya nggak bicara gitu. Atau apa ya? Ya gimana ya? Sebenarnya harusnya beres semuanya. Tapi dia nggak mau bicara gitu. Dia tidak terbuka, dia tidak komunikasi atau apa. Ya sebenarnya itu kan masalahnya gitu. Sama seperti apa ya? Ya banyaklah salah paham gitu di antara kita. Contohnya kita sama-sama cinta tapi tidak terbuka. Atau kita sama-sama rindu, sama-sama kangen, tapi ya diam aja gitu. Atau apalagi ya, ada unek-unek ya, ada yang harus kita bicarakan dari hati ke hati, tapi tidak kita lakukan gitu. Atau sebenarnya seseorang mau menjelaskan, aku tuh melakukan ini, karena itu. Aku bersikap begini begitu karena ada masalahku atau apa gitu. Tapi tidak dikomunikasikan. Ya makanya salah paham gitu. Jadi sebenarnya ya terjadilah kesalahpahaman antara kamu sama siapa gitu. Itu juga belum dibereskan ya karena belum dikomunikasikan ya. Oke. Kemudian meski banyak orang mengecewakan kamu, tapi level hidupmu akan terus naik dan rezekimu akan terus naik. Jadi feelingmu, firasatmu bilang gitu kan. Ya oke lah, banyak orang mengecewakan saya. Tapi level hidup naik kan? Level hidupmu naik, rezekimu juga akan naik ya. Jadi Tuhan itu adil. Yang Maha Kuasa itu adil. Mungkin hubungan kita dengan seseorang masih belum baik ya. Hubungan kita dengan siapa gitu belum berkembang. Tapi bisa aja nanti soal rezeki akan berkembang ya. Ibarat kata kalau soal percintaan belum ada perkembangan, tapi soal keuangan bisa saja nanti ada perkembangan. Tuh. Jadi nggak selamanya kita terpuruk di segala bidang, nggak selamanya kita terpuruk di semua sisi gitu. Pasti ada aja sisi yang akan dinaikkan ya, termasuk derajatmu akan dinaikkan oleh Tuhan. Terus, ketika hatimu bilang berbagi, maka lakukanlah, karena ini bisa meningkatkan rezekimu lagi nantinya ya, gitu loh. Jadi kalau intuisimu, feelingmu, hati nuranimu bilang berbagi rezeki ya bagilah rezeki ya. Ya kalau kamu rasa sanggup, mampu ya. Karena itu bisa loh meningkatkan rezekimu lagi nantinya. Tuh. Terus sebenarnya banyak yang disembunyikan temanmu atau keluargamu. Tapi kamu udah tahu semua itu.
sehingga kamu nggak mau banyak ngomong, begitu ya. Jadi kalian udah punya intuisi tajam, duar gitu. Apalah ya. Apa-apaan gitu. Wah, iyalah itu duar. Menakjubkan ya. Jadi sebenarnya banyak disembunyikan temanmu ya. Banyak disembunyikan keluargamu, atau bahasanya ada yang bersikap manipulatif. Ada yang mau manipulasi kan. Ada bermuka dua, bertopeng, bersandiwara, drama. Ada itu terjadi di temanmu, di keluargamu. Dan kamu tahu sebenarnya. Tapi ya udah, kamu diam membisu, kamu nggak banyak ngomong begitu, karena ya udah cukup tahu ya kan, cukup tahu. Memang intuisimu nggak bisa diremehkan gitu ya. Feelingmu, firasatmu banyak benarnya. Jadi jangan diabaikan ya. Paling nggak tak jadi tahu ya. Jadi tahu orang yang asli dengan yang fake, yang palsu. Jadi tahu orang yang baik, yang toksik begitu ya. Oke? Kemudian intuisimu sudah sering mengingatkan kamu untuk move on. Maka jangan tunda-tunda lagi. Itulah jalan terbaik ya. Jadi buat kalian yang ngerasa intuisi udah sering bilang, kamu move on aja. Move on. Ya udah, jangan tunda-tunda lagi. Itulah jalan terbaik ya. Apalagi kalau semua sudah toksik. Ada teman toksik, ada seseorang yang toksik, yang beracun, udahlah, move on lah, lepaskan dia, lepaskan mereka ya, supaya energimu positif, supaya kedepannya hidupmu lebih tenang, lebih damai, dan bisa menarik hal-hal yang positif nantinya gitu. Ngerti lah ya kan. Ada huruf K, L, B, M, W, I, C, N, T, S, R, E, A, P, C, D, Y, H. H ya. Ya begitulah, bercanda. Oke. Ada November, bulan Mei, Februari, September, Oktober, Desember, Juli, dan April. Oke, ada Scorpio, Cancer, Leo, Virgo, ada Pisces, Taurus, Gemini, dan Sagittarius ya. Oke. Papua, Cianjur, Bandung, Semarang, Bengkulu, Riau, Surabaya, Jakarta, Solo, Manado, Serang, Jepang, Cilacap, Blora, Kudus, Yogyakarta, Kediri, Banyuwangi, Probolinggo, Gresik, Bogor, Karawang, Tegal, Ciamis, Nusa Tenggara, Palu, Kebumen, Lamongan, Trenggalek, dan Palangkaraya. Sampai sini dulu ya. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.